Selamat siang guys. Siang hari ini aku lagi ada di Kartosuro. Kartosuro pada zaman dulu adalah sebuah kerajaan besar guys. Sebagai kerajaan besar, maka memiliki banyak hal yang unik. Salah satunya yang ada di belakangku ini guys. Pada zaman dulu disebutnya sebagai Gunung Kunci. Pasti penasaran mengapa disebut Gunung Kunci dan bagaimana keberadaan sekarang yang ada berhubungan erat dengan keberadaan kerajaan Kartosuro. Ikuti penelusuranku lebih cepat lagi untuk kita eksplor di Gunung Kunci. Gas! Hai guys, selamat datang di channelku Peter Sahabat Kamu, sahabatnya para petualang. Jangan lupa ya guys untuk memberikan subscribe, tekan tombol suka, dan nyalakan loncengnya. Selamat sore sobat, selamat datang di channelku untuk mengikuti eksplorku. Kali ini aku akan pergi ke sebelah barat dari kota Solo. Pada zaman dulu ada sebuah kerajaan yang sangat besar yang disebut dengan Kerajaan Mataram. Kerajaan ini dinamakan Kartosuro Hadiningrat. Sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja Amangkurat II pada tahun 1680. Kerajaan ini sampai 1755 sobat. Yang menarik, Keraton Kartosuro ternyata memiliki sebuah gunung. Dan keberadaan gunung itu masih ada sampai sekarang. Masyarakat turun-temurun menyebutnya adalah Gunung Kunci. Sebuah gundukan tanah yang lebarnya sekitar 500 meter persegi dan tingginya sekitar 20 meter. Yang terletak di sebelah timur dari Keraton Kartosuro sobat. Kali ini aku akan eksplor secara luas untuk ada di Gunung Kunci. Ini sudah memasuki daerah yang dulunya memang keraton guys. Di sebelah kiriku ini sudah Gunung Kuncinya. Dan ini kita harus melingkar dulu ya, melewati perkampungan. Dan di sana banyak sekali sih rumah-rumah penduduk yang sudah banyak menempati area ini. Dan dulunya area ini adalah kawasan keraton. Jadi ini gunung ada di dalam keraton ya. Oke, setelah aku parkir kendaraan, aku akan berjalan keliling mengelilingi. Ternyata memang juga tidak terlalu luas sobat. Jadi kita bisa keliling mengelilingi itu. Untuk mengelilingi gunung ini tidak memakan waktu lama ya. Antara 10 sampai 15 menit kita sudah sampai ada di titik awal untuk kita berjalan. Ketika aku melewati jalan yang ditempuhi, ini sisi sebelah selatan ya, ini ada kuburan-kuburan ya, makam-makam yang ada yang masih terlihat baru ya makamnya, tapi ada yang juga kelihatan cukup lama. Ini sisi lereng sebelah selatan. Di sini ditanam berbagai pepohonan yang membuat lereng dari Gunung Kunci ini sangat sejuk dan rindang. Setelah sampai di sini tidak ada aku rasakan sebuah keanehan dan hal yang ganjil. Semuanya berjalan lancar-lancar saja, sobat. Kita akan teliti dulu gunung ini dinamakan Gunung Kunci. Mengapa? Karena gunung ini tumbuh namanya temu kunci, sebuah tanaman untuk rempah-rempah ya, yang biasanya dipakai untuk tanaman bahan sayur bening guys, yang memang sampai sekarang masih banyak dijual di pasar-pasar sebagai bumbu-bumbu rempah masakan, dan rasanya khas sekali sebagai kunci atau temu kunci guys. Oke guys, saat ini aku sedang naik menuju ke puncak dari Gunung Kunci. Dan sobat semuanya perlu tahu ya, pembangunan dari Gunung Kunci ini sendiri itu membutuhkan waktu sekitar 26 tahun oleh Sunan Amangkurat II. Pada saat itu Sunan Amangkurat II sedang berkeliling dan berjalan-jalan untuk menemukan ide
yaitu membuat sebuah gunung yang kecil sebagai menara pandang sekaligus sebagai taman karena berdekatan dengan Kaputren atau Taman Putri-Putri Raja. Sunan Amangkurat II memerintahkan untuk rakyat sedang menggali tanah yang ada di sini. Jadi lapangan di sebelah timur dari Gunung Kunci ini dulunya adalah tanah, lalu dilubangi gitu guys ya, jadi ditambang tanahnya dan dibuat gundukan ya yang menyerupai gunung ini. Jadi ketika sudah ditambang, maka jadilah ini telaga atau kubangan. Makanya ini zaman dulu disebut sebagai segaran. Jadi segaran itu adalah tanah yang berlubang seperti waduk atau embung seperti itu guys. Jadi konsepnya sangat bagus sekali. Di atas bukit atau gunung ada telaga yang sangat indah. Oke guys, kita akan lihat ada apa di atas puncak Gunung Kunci. Kita lihat yuk. Hai guys, aku sudah ada di Gunung Kunci. Ternyata sekarang sebagai tempat untuk peristirahatan, dan di sini tuh tampak sekali bendera, berarti ini untuk pemakaman pahlawan ya. Oke, kita lihat yuk. Gunung Kunci ini sebagai warisan leluhur dari Keraton Kartosuro, di mana kerajaan itu dulu sangat besar dan sangat kuat. Apalagi Gunung Kunci ini bersebelahan dengan Kaputren yang berarti taman-taman. Bisa dibayangkan tempat ini sangat-sangat indah ketika itu. Selain itu, tempat ini juga digunakan sebagai menara pandang. Apabila ada musuh-musuh maka bisa dilihat dari atas Gunung Kunci ini guys. Tetapi sekarang ditumbuhi berbagai pepohonan ya, bahkan pohon-pohon yang kuat dan tegak seperti ini tuh menjulang dari bawah sampai ke atas ya. Ya bagus sih karena sebagai tempat untuk habitat terutama burung-burung dan beberapa hewan tentunya bisa berkembang biak baik ada di sini. Hanya sayangnya di sini tuh mungkin kurang terurus menurutku guys, dan memang di sini banyaknya adalah sebagai tempat pemakaman. Jadi banyak sekali makam-makam yang ada di sini. Hanya saya menemui 2 bantal ada di sana. Kurang tahu apa fungsinya. Yang tahu bisa komen ada di bawah ya. Selain itu juga aku menemukan sebuah benda yang unik, mungkin ada di atas puncak seperti ini nih guys, dan bungkusan warna putih ya. Oke, kita positive thinking aja, kita melihat pemandangannya yang begitu sejuk dan baik ada di pepohonan ini. Dan kalau datang ke sini jangan berpikir yang aneh-aneh ya, karena memang pepohonan di sini sangat sejuk untuk kita nikmati. Anginnya juga sepoi-sepoi. Pikiran kita akan langsung dibawa 250 tahun yang lalu, di mana keberadaan Gunung Kunci ini sangat potensial sekali. Sebelum akhirnya kerajaan Kartosuro dipindahkan ke Surakarta, Hadiningrat. Dari sumber-sumber yang aku baca guys, di sini termasuk kuburan-kuburan yang sudah cukup tua. Ya memang kuburan ini bukan pada saat kerajaan berdiri, tetapi setelah kerajaan itu dipindahkan, tempat ini sebagai tempat untuk mengubur anggota kerajaan Kartosuro itu sendiri. Kita mengingat ketika dipindahkan, maka kerajaan Kartosuro itu suwung atau tidak berpenghuni, sehingga Gunung Kunci pun juga tidak terawat lagi, sehingga puing-puing kerajaan pun tersisa sampai sekarang, hanya tembok-tembok kecil yang sudah usang dan sudah runtuh. Seharusnya Bukit Kunci yang tempo dulu pernah berjaya bisa dilestarikan lagi, bukan hanya sebagai tempat untuk pemakaman saja, tetapi bisa digunakan untuk mengingat betapa sukses dan berhasilnya kerajaan Kartosuro saat itu. Mengingat salah satu yang berjasa dari kerajaan Kartosuro adalah keberadaan Gunung Kunci yang sebagai tempat untuk mengintai para lawan-lawan.
sehingga kerajaan Kartosuro bisa bertahan 75 tahun dari tahun 1680 sampai 1755. Anak tangga ini menjadi saksi sejarah bagaimana keberadaan dari Gunung Kunci. Setiap pengunjung bisa melewatinya dan merasakan bagaimana jayanya Keraton Kartosuro pada saat itu. Jejak demi jejak sang pemimpin keraton akan sangat dirasakan, apalagi bala tentara dari keraton yang naik turun dan para pegawai di keraton yang bisa menata, apalagi tenaga yang besar dalam pembangunan di Gunung Kunci yang membutuhkan waktu 26 tahun ini. Harapanku sih guys, Gunung Kunci ini bukan hanya sekedar begini saja, tetapi bisa dijadikan sebuah objek wisata untuk pengenalan sejarah pada masa lampau. Dan tidak lupa juga untuk penanaman pohon tetap dilestarikan, hanya diatur dengan sedemikian rupa. Hal-hal yang aku lihat guys di sini itu sebagai tempat menaruh barang-barang rongsokan ya, dan sampah itu berterbangan banyak sekali, terutama sampah-sampah plastik yang susah terurai, dan keberadaan kuburan-kuburan yang tidak tertata dengan baik ya, sebaiknya untuk bisa ditata dengan lebih baik lagi. Tapi aku salut guys dengan penduduk yang ada di sekitar sini juga. Mengapa? Karena penduduk di sekitar sini itu tetap sayang dengan pohon-pohon di sini, tidak merusak ataupun memotong ranting-rantingnya. Bahkan di bagian sisi sepanjang jalan itu ditanami dengan tanaman-tanaman seperti talas-talasan seperti ini guys. Ini akan mempercantik keberadaan dari gunung ini. Hanya memang perlu penataan yang lebih indah dan lebih baik lagi. Bukan hanya sekedar berjayanya pada zaman keraton dulu, tetapi sekarang pun seharusnya juga bisa dibuat taman lebih indah lagi. Oke sobat, itulah tadi eksplorku di Gunung Kunci yang ada di dekat Keraton Kartosuro, Hadiningrat pada zaman itu. Jangan lupa untuk melihat videoku lainnya dalam channelku ini, dan nantikan terus perjalananku berikutnya dalam menjelajahi indahnya bumi Nusantara. Siapa tahu kita bisa berbagi cerita atau jalan bersama. Aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.